Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfari Cirenaldi dari kampus Universitas Nusa Putra. Saya di sini mempunyai suatu tugas untuk UTS dalam mata kuliah mesin konversi. Nah, saya di sini mendapatkan soal pertama, yaitu tentang analisis untuk penggunaan yang bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan. Nah, saya di sini mempunyai suatu tabel yaitu tentang beberapa perbedaan dalam mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama yaitu dalam siklus pembakaran, motor diesel menggunakan siklus Sabate, pada bensin menggunakan siklus Otto. Nah, untuk yang hitam yang kedua yaitu rasio kompresi. Pada motor diesel dari 15 sampai 22, sedangkan pada motor bensin lebih rendah yaitu dari 6 sampai 12. Dalam ruang bakar, motor diesel lebih agak rumit ya, soalnya beda percikan. Sedangkan pada motor bensin ya sederhana. Untuk item pencampuran bahan bakar pada motor diesel yaitu diinjeksikan pada akhir langkah. Pada motor bensin dicampur di dalam karburator. Metode penyalaan untuk motor diesel sendiri terbakar sendiri. Kalau motor bensin ya menggunakan percikan busi. Dalam bahan bakar, motor diesel menggunakan solar. Pada motor bensin menggunakan bensin. Getaran suara motor diesel lebih besar ya daripada motor bensin. Ya, efisiensi panas dari motor diesel dari 30 derajat sampai 40 derajat ya lebih agak panas, sedangkan motor bensin lebih kecil ya dari 22% sampai 30%. Nah, yang kedua kita ada penggunaan jenis bahan bakar pada mesin diesel dan mesin bensin ya. Perbedaan antara mesin diesel dan mesin bensin terletak pada penggunaan bahan bakarnya. Mesin diesel menggunakan solar, sedangkan mesin bensin menggunakan gasolin, yaitu bensin. Dalam mesin diesel, udara dikompresi terlebih dahulu dan bahan bakar disuntikan karena udara memanas saat dikompresi, sehingga bahan bakar menyala. Sedangkan mesin menggunakan mesin bensin, bahan bakar dicampur dengan udara, kemudian dikompres dengan piston dan kemudian dinyalakan oleh percikan api dari busi. Bahan bakar bensin mudah menguap, memiliki titik nyala yang rendah yaitu minus 43 derajat Celcius. Jadi ia mudah terbakar bila terkena percikan api kecil saja. Sementara itu bahan bakar diesel sulit menguap dan memiliki titik nyala api antara 52 sampai 96 derajat Celcius ya. Harus agak panas ya mesin diesel, sedangkan mesin bensin saat minus udara kecil pun udara dingin pun masih bisa. Nah, untuk yang kedua kita mempunyai dalam perbedaan dalam harga. Dilihat dari jenis mesin bensin, sudah pasti harga mobil diesel lebih tinggi dibandingkan dengan mobil bensin. Lalu apa yang membuat mesin diesel lebih mahal? Hal ini dikarenakan material mesin diesel harus lebih kuat, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Terutama pada bagian komponen kepala dan blok silindernya tidak boleh memakai sembarang produk. Kualitas produknya harus terjamin nomor 1. Jika tidak menggunakan material yang kuat, mustahil mesin tersebut bisa bertahan dengan kompresi diesel yang cukup tinggi. Nah, untuk performa mesin, dari segi kekuatan, performa mesin diesel lebih unggul dibandingkan mesin bensin. Apabila Anda mampu memperhatikan truk dan bus di jalan keduanya, mampu berjalan dengan beban berat. Selain itu, truk dan bus mampu menempuh perjalanan yang jauh dengan medan yang sebenarnya tidak mudah untuk dilalui. Meski begitu, bukan berarti mobil bensin tidak ada keunggulan sama sekali. Masing-masing mesin memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mesin bensin mempunyai keunggulan dalam akselerasi dan responsif. Dalam perawatan mesin, meskipun mesin diesel terlihat kuat dan tangguh, namun cara perawatannya tidak bisa sembarangan begitu saja. Diperlakukan perawatan ekstra dibandingkan mobil yang memakai bensin. Cara kerja mesin diesel dan sistem ruang pembakarannya
yang lebih kompleks membuatnya juga mudah kotor. Maka Anda harus rutin mengecek dan memberi perhatian khusus pada mesin diesel. Dalam perhitungan dalam bahan bakar, dilihat dari segi keiritan bahan bakar, mesin diesel terkenal dengan penggunaan bakar yang sangat efisien. Bahan bakarnya yang minim ternyata dapat diolah menjadi tenaga yang maksimal. Tidak hanya itu, harga solar lebih murah daripada bensin. Jika Anda hanya mencari kendaraan dari segi kehematan bahan bakar, maka mobil diesel adalah pilihan yang cocok untuk Anda. Apalagi bagi Anda yang sering melakukan perjalanan jarak jauh setiap harinya. Dalam segi keamanan, mobil diesel di era modern sekarang ini justru sudah dilengkapi teknologi canggih yang membutuhkan sistem kelistrikan yang memadai meskipun tahan terhadap banjir. Sebaiknya Anda tetap waspada, jangan pernah menerjang banjir dengan kecepatan tinggi atau pecahan air bisa masuk ke dalam mesin. Usahakan Anda menggunakan gigi 1 atau transmisi D1 untuk matic. Berbeda dengan mobil bensin, komponen listrik di ruang mesin mobil ini cukup banyak, ditambah adanya busi elektronik, kontrol unit, ECU, dan aki. Jika terlanjur kemasukan air dapat mengakibatkan hal yang fatal. Sifat bahan bakar mobil bensin termasuk yang mudah terbakar. Oleh karena itu, apabila ada kebocoran sedikit di selang bensin, tentunya dapat membahayakan pengemudi mobil. Potensi mobil bensin terbakar lebih besar dibandingkan dengan mobil diesel. Jadi kesimpulannya seperti ini. Apabila yang Anda butuhkan adalah mobil tangguh dengan performa kuat, maka jawabannya adalah mobil mesin diesel. Namun jika Anda lebih mementingkan aspek responsif dan akselerasi, maka pilihannya adalah tipe mesin bensin. Lalu untuk soal yang kedua, analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik, turbin gas ataukah turbin uap? Ya, kita perbandingkan kelebihan dan kekurangannya. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan tergantung pada jenis mekanisme yang digunakan. Turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri. Ini dia beberapa kelebihan turbin uap, yaitu karena turbin uap adalah mesin pemanas berputar, maka turbin ini sangat cocok digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Efisiensi thermal turbin uap biasanya lebih tinggi daripada mesin bolak-balik. Rasio power to weight yang sangat tinggi dibandingkan dengan mesin reciprocating, bagian yang bergerak lebih sedikit daripada mesin bolak-balik. Turbin uap cocok untuk pembangkit listrik thermal yang besar. Mereka dibuat dalam berbagai ukuran turbin hingga 1,5 kW atau 20 juta HP 2 juta HP yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Pada umumnya steam menggunakan entalpi yang tinggi, terutama berupa panas. Penguapan ini berarti laju aliran massa yang lebih rendah dibandingkan dengan turbin gas. Secara umum, turbin hanya bergerak ke satu arah dengan getaran yang jauh lebih sedikit daripada mesin bolak-balik. Turbin uap memiliki keadaan yang lebih tinggi, terutama dalam aplikasi yang memerlukan keluaran daya tinggi yang berkelanjutan. Nah, ada juga kekurangan pada turbin uap, yaitu biaya menginap yang relatif tinggi. Turbin uap kurang efisien dibandingkan mesin bolak-balik pada operasi beban sebagian. Mereka memiliki startup yang lebih lama dari turbin gas dan tentunya dari mesin reciprocating. Kurang responsif terhadap perubahan permintaan daya yang dibandingkan dengan turbin gas dengan mesin bolak-balik. Nah, sekarang turbin gas. Turbin gas adalah suatu penggerak mula yang memanfaatkan gas sebagai pelida kerja. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran yang menggerakkan roda turbin sehingga menghasilkan daya. Ada beberapa kelebihan turbin gas, yaitu efisiensi thermalnya tinggi sehingga biaya operasional rupiah kilowatt lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit thermal lainnya. Biaya pemakaian bahan bakar konsumsi energi pada VLTGU lebih rendah. Proses pembangunan VLTGU lebih relatif cepat. Kapasitas daya VTLGU bervariasi dari kecil hingga besar. Menggunakan bahan bakar gas yang bersih dan ramah lingkungan. Fleksibilitas PLTGU tinggi ya. Tempat yang diperlukan tidak terlalu luas sehingga biaya investasi tahan lebih sedikit.
Pengoperasian VLTGU yang menggunakan komputerisasi memudahkan pengoperasian. Waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan beban maksimum satu blok PLTGU relatif singkat, yaitu 150 menit. Prosedur pemeliharaan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya fasilitas sistem diagnosa. Kekurangan pada turbin gas yaitu biayanya sangat mahal, kurang efisien jika digunakan pada kecepatan idle, membutuhkan waktu penyalaan yang lama, kurang responsif pada perubahan daya, menimbulkan suara yang lebih berisi. Jadi kesimpulannya di ini. Jadi dari hasil di atas kita simpulkan bahwa turbin gas dari harga lebih murah dalam operasional pengerjaan dan turbin gas lebih ramah lingkungan pada bahan bakarnya. Nah, yang ketiga kita akan tentang AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Analisis lebih efisien mana AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Asumsi lokasi di Tokyo ataupun Jepang. Nah, yaitu AC adalah penyejuk udara, pendingin udara, pengkondisi udara, penyaman udara, aircon ataupun dalam bahasa Inggris yaitu air conditioner. Adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan suatu area yang digunakan untuk pendinginan maupun pemanasan tergantung pada sifat udara waktu tertentu. Nah, pada musim dingin di Jepang musim dingin biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga Februari. Suhu di wilayah Tokyo biasanya mencapai 12 derajat Celcius, sedangkan pada malam harinya suhu bisa turun sampai 5 derajat Celcius. Nah, agar kita tetap merasa hangat ya, tidak kedinginan, kita harus menyalakan AC yaitu dari minimumnya dari 12 derajat sampai 30 derajat ya, agar tetap hangat. Jika sudah memasuki bulan Januari di tahun berikutnya, suhu di siang hari biasa mencapai 10 derajat Celcius dan pada malam hari bisa mencapai 2 ataupun 3 derajat Celcius. Sedangkan di bulan Februari suhu di siang hari akan mencapai 10 sampai 11 derajat Celcius dan suhu malam harinya suhu bisa turun mencapai 5 derajat Celcius. Nah, untuk menjaga kedinginan ya, minimum kita harus mengatur AC yaitu pada minimumnya 10 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius agar tetap hangat walaupun di kondisi dingin. Nah, pada musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni dan berakhir di bulan Agustus. Saat musim panas, suhu di Jepang bisa mencapai 30 derajat Celcius sehingga terasa panas. Nah, agar tetap dingin pada musim panas di Jepang, kita harus mengatur sistem AC di sana ya. Dari minimumnya dari 10 derajat sampai dengan dari 20 derajat sampai dengan 10 derajat ya, agar tetap merasa dingin, agar tetap tidak kepanasan walaupun ya di luar sedang musim panas, yaitu di Jepang. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Alfariji Renaldi. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan ataupun kata. Mungkin ya dari saya memang masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Saya ada satu pepatah ataupun pantun. Hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.